Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman, Bapak Ibu dosen dan Mas Dos sekalian. Pertama, kami dari kelompok tim parkir mengucapkan terima kasih kepada Bu Kelly selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data kelas C untuk semester ini, dan kepada Mas Iqbal dan Mas Irsyad selaku asisten dosen yang telah membimbing kami selama satu semester ini. Untuk pertama kalinya, perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Yudiawan, NRP 051119400000125. Lalu perkenalkan, saya Joni Fernando Sudiono, NRP 051 1194 05 kali 51. Dan perkenalkan, nama saya Timotius Setiawan, NRP 051119400000161. Setelah itu kami akan pertama kalinya untuk menjelaskan tentang hubungan antar tabel yang kami buat, atau yang bisa disebut PDM dari judul desain yang kami buat, yaitu tabel desain parkir. Di sini kami membuat 7 tabel. Yang pertama ada data pengguna, parkir, detail nota, karyawan, prestasi karyawan, kasus, dan jenis. Di sini kami akan menjelaskan tentang hubungan dari masing-masing tabel yang terbentuk. Di sini pertama ada data pengguna dan parkir. Di sini terdapat relasi one to many, jenis dengan tabel jenis dengan tabel parkir terdapat relasi one to many. Kemudian ada tabel parkir dengan tabel kasus, terdapat relasi one to many juga. Kemudian ada presensi karyawan dan karyawan, terdapat tabel one to many. Kemudian antara tabel karyawan dan parkir itu ada relasi many to many, sehingga terbentuk satu tabel baru, yaitu detail yang berisikan foreign key dari masing-masing primary key dari tabel yang berhubungan many to many. Yang pertama bisa kita lihat tabel data pengguna. Di sini sudah kami isikan, bisa dilihat ke desain view-nya. Di sini kami membuat ID pengguna sebagai primary key-nya dengan data type-nya number, kemudian berisikan atribut lainnya yaitu nama, alamat, kota. Jenis ID ini adalah jenis identitas yang digunakan ketika mendaftar ataupun digunakan untuk sebagai bukti jaminan ketika akan masuk ke parkiran. Dan ada nomor identitasnya, dan ada jenis kelamin dan nomor telepon. Kemudian lanjut ke tabel detail nota. Detail nota tadi adalah tabel yang terbentuk akibat relasi many to many dari tabel pairnya, yaitu tabel antara tabel parkir dengan tabel karyawan. Di sini bisa dilihat ID parkir di sini adalah foreign key dari primary key yang ada pada tabel parkir, dan ID karyawan masuk sebenarnya ini adalah ID karyawan, sama-sama ID karyawan. Cuman bedanya ID karyawan masuk di sini adalah ketika kendaraan itu masuk, ada ID karyawan yang menjaga adalah ID karyawan tersebut. Sedangkan ID karyawan keluar adalah ID ketika kendaraan tersebut keluar dari parkiran, maka akan ada ID karyawan baru apabila karyawan yang menjaga telah berbeda dari karyawan sebelumnya. Untuk tabel selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ya, lalu selanjutnya yaitu ada tabel jenis. Di sini tabel jenis adalah tabel di mana sistem atau program kita mengenali
berbagai ID kendaraan yang ada dari user. Di sini ada ID kendaraan box atau POX, kemudian mobil, MBL, dan motor atau MTR. Di sini terdapat penjelasannya yaitu di jenis kendaraan, kemudian juga ada tarif masuk, yaitu ketika user masuk, maka akan dikenakan biaya pertama itu sebesar sekian. Kemudian juga ada tarif per jam, yaitu nanti akan dikalikan berapa jam user parkir. Kemudian juga ada tarif maksimal. Jadi di sini untuk membatasi agar user tidak terlalu banyak untuk membayarnya. Jadi terdapat tarif maksimalnya. Selanjutnya. Nah, ini juga terdapat tabel karyawan. Jadi karyawan di sini adalah karyawan yang akan mencatat selama kegiatan parkir berlangsung. Di sini terdapat ID karyawan, kemudian nama, alamat, kota tinggal, lalu nomor telepon, tanggal lahir, shift masuk, shift pulang, dan begitulah. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Timo. Untuk selanjutnya, saya dilanjutkan dengan tabel kasus. Di sini kita definisikan ada 5 kasus. Untuk yang pertama itu tidak ada, dan yang pertama itu kasih silang, yang kedua tidak membawa STNK, ketiga perusakan fasilitas, dan keempat kekerasan terhadap pegawai. Pembedaannya sendiri ada masuk di sebelah kanan. Dan untuk di parkir ini yang utamanya di mana sebagai nota juga nanti untuk ID parkir ini PK-nya. Bisa dilihat dari sini di sign view-nya. Ini auto generate di number, ID pengguna juga number, ID kasus, ID kendaraan, plat nomor, waktu masuk, waktu keluar, lama jam, biaya awal, biaya pembulatan, dan biaya total biaya. Dengan sesi karyawan, mungkin ini akan dimasukkan saat di form nanti. Lanjut untuk query-nya. Oke. Untuk yang pertama, bisa kembali ke tabel yang pertama. Mana? Nah, view dari query ini. Nah, ini bisa dilihat dari view ini. Ini bisa dilihat dari query, dari yang diminta tadi. Di sini yang terlihat adalah ID karyawan, nama karyawan, ID pengguna, nama dari pengguna, plat nomor, dan waktu masuk. Nah, bisa kembali ke SQL-nya. Nah, di sini terdapat select, yaitu yang tadi K, yang di sini sebagai semacam inisialisasi dari tabel karyawan, dan D di sini sebagai inisiasi dari tabel data pengguna, dan P di sini adalah inisiasi dari tabel parkir. Seperti yang tadi saya sebutkan, yang akan ditampilkan adalah tabel ID karyawan, nama karyawan yang berasal dari tabel karyawan, kemudian ada ID pengguna dan nama pengguna yang berasal dari tabel data pengguna, kemudian ada tabel plat nomor, atribut plat nomor, dan waktu masuk, yaitu diambil dari tabel parkir. Kemudian from, karena seperti tadi hubungan PDM yang ada, untuk hubungan karyawan, tabel karyawan dengan tabel data pengguna, dibutuhkan join antara tabel data karyawan dengan tabel detail nota, dari tabel detail nota tadi itu karena sama-sama memiliki foreign key, yaitu ID karyawan, kemudian setelah itu akan di-join lagi ke tabel parkir yang memiliki ID yang sama pada ID parkir, kemudian akan di-joinkan lagi dengan tabel data pengguna yang sama-sama memiliki ID pengguna yang sama. Kemudian
di order by, diurutkan dengan secara ID pengguna. Jadi ID pengguna yang pertama akan muncul pertama kali di layar. Seperti di contohnya run, coba di run. Nah, seperti yang bisa dilihat di tabel ini, ada ID karyawan, kemudian nama karyawan, ID pengguna, nama, plat nomor, dan waktu masuk. Di sini bisa terlihat di yang baris keempat, dan baris pertama, ID karyawannya sama, dan nama karyawan juga sama. Akan tetapi di situ terdapat perbedaan pada plat nomor dengan kendaraan yang digunakan. Jadi terdapat suatu perbedaan antara dua baris tersebut. Jadi satu baris tidak mungkin sama dengan baris yang lainnya. Sekian untuk query daftar nama pengguna dan penjaga. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Data pelanggar sendiri di sini dalam tabelnya ada ID pengguna, nama, alamat, kota, dan ID kasus. Untuk tindak SQL-nya di sini karena pelanggar jadi dimana kasus lebih dari satu. Dan untuk tabel diambil dari data pengguna, di order dari ID-nya. Lanjut ke parkir terlama. Di sini untuk tabelnya ada data kumulatif jam dan jenis kendaraan. Untuk tabel jenis kendaraan waktu parkir terlama, dalamnya ada kumulatif jam dan jenis kendaraan. Untuk SQL view-nya sendiri itu select-nya ada dua yang seperti yang tadi, kumulatif jam dan jenis kendaraan. Dan untuk tindakan sendiri itu sum dari parkir untuk jumlahnya di kumulatif jam, dan jenis kendaraan sendiri inner join-nya dari jenis ID kendaraan dan parkir ID kendaraan. Di ordernya dari lamanya kumulatif. Untuk karyawan generasi Z ini di sini ada ID karyawan, nama karyawan, kota tinggal, tanggal lahir, dan tahun lahir. Untuk ketentuan dari karyawan generasi Z sendiri itu dari tahunnya, tanggal lahir di mana di antara 1995 sampai 2010. Di order dari tanggal lahirnya. Dilanjutkan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini untuk query yang kendaraan yang belum keluar, yaitu ada yang di-select adalah ID, nama, ID parkir, ID kendaraan, plat nomor, dan waktu masuk. Di sini tadi ID pengguna itu di sini saya ibaratkan sebagai ID, terus ada nama, berarti nama pengguna saya ibaratkan sebagai nama, ID parkir sebagai ID parkir, ID kendaraan sebagai ID kendaraan, plat nomor, dan waktu masuk. Di sini karena di situ menghubungkan antara tabel data pengguna dengan tabel parkir, maka akan menggunakan inner join antara tabel parkir dengan tabel data pengguna dengan foreign key ID pengguna karena sama-sama memiliki ID pengguna. Kemudian dengan syarat ketika syarat ID pengguna itu berada dalam ID pengguna parkir ketika waktu keluar itu adalah 0 atau tidak terisi. Itu adalah syaratnya. Kemudian diurutkan dari ID pengguna. Nah, bisa di-run. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang kedua, untuk yang selanjutnya adalah query kota asal pengguna terbaiknya. Di sini adalah kota dan jumlah kota. Bisa di-view, bisa di SQL. Nah, di
Di sini ada select data pengguna, kota, berarti adalah kota di sini diambil di tabel data pengguna. Kemudian count data pengguna kota, berarti jumlah data pengguna diibaratkan sebagai jumlah kota asal yang berasal dari tabel data pengguna di grup atau digabungkan sesuai dengan kota. Jadi jumlahnya nanti akan disesuaikan dengan atribut kota. Kemudian diurutkan sesuai dengan jumlah kota, jumlah pengguna tiap kota. Nah, bisa lanjut. Ya, selanjutnya adalah query di mana terdapat nama bayar di atas rata-rata. Sesuai dengan namanya, jadi di sini dapat ID pengguna, kemudian nama, ID parkir, plat nomor, dan total biaya yang mereka keluarkan. Di SQL view-nya. Ya, di sini yang kita tampilkan sama seperti tadi, yaitu ID pengguna, dari tabel data pengguna, kemudian juga nama, lalu ID parkir, dari tabel parkir, plat nomor, dan juga total biaya. Kemudian dari terdapat yaitu inner join. Jadi inner join dari tabel data pengguna yang kita inisialisasikan dengan D dan juga tabel parkir dengan P dengan foreign key yang sama yaitu ID pengguna. Nah, syaratnya di sini karena kan ini di atas rata-rata. Jadi total biayanya harus lebih dari average total biaya dari tabel parkir itu tadi. Kemudian lalu kita order by dengan nama. Atau kita urutkan berdasarkan namanya. Selanjutnya. Selanjutnya akan lanjutkan oleh saya. Itu data query dari pengguna asal Surabaya. Di mana di dalamnya ada nama, alamat, kota yang pastinya Surabaya, dan jenis kelamin dan nomor telepon. Tentunya karena yang ketentuannya itu dari asalnya Surabaya, jadi kotanya sama dengan Surabaya. Dan di order berdasarkan data pengguna dari namanya. Nah, setelah itu terdapat query, ya, yaitu pengguna Jakarta yang memiliki kasus paling banyak. Jadi di sini terdapat nama, kota, kemudian jenis ID. Jenis ID ini untuk membuktikan bahwa dia Jakarta, lalu setelah itu ada ID kendaraan, dan banyak kasus yang mereka buat di parkiran. Lalu di SQL view-nya. Jadi di sini sesuai yang kita tampilkan tadi, yaitu nama dari tabel data pengguna, lalu juga kota, jenis ID, kemudian juga ID kendaraan dari tabel parkir, dan juga kita gunakan fungsi yaitu fungsi count untuk menghitung dari banyaknya kasus yang mereka buat, yaitu kita count ID kasus dari tabel parkir. Kemudian dari inner join lagi, dari tabel data pengguna dan juga tabel parkir, di mana foreign key-nya adalah sama, yaitu ID pengguna. Dengan syaratnya adalah di sini yaitu kotanya, karena tadi kotanya adalah kota Jakarta, jadi kotanya harus di dalam, di mana di sini kita query lagi dari tabel data pengguna, yaitu kotanya adalah kota Jakarta. Kemudian setelah itu kita lakukan group by. Group by di sini adalah dari berdasarkan namanya. Jadi agar tidak ada yang kembar, lalu setelah itu kita order by. Jadi kita urutkan berdasarkan fungsi count. Nah, setelah itu terdapat query, yaitu pesepeda motor dengan jenis kelamin laki-laki yang pendapatannya terbesar, atau maksudnya di sini adalah dia membayar kepada parkiran kita yang paling besar. Jadi pendapatan di sini adalah pendapatan dari parkiran kita maksudnya. Next. Di sini terdapat nama, jenis kelamin, jenis ID, ID kendaraan, dan juga tentunya jumlah yang mereka bayarkan. Di sini kita gunakan select, yaitu yang kita ambil adalah nama dari tabel data pengguna, kemudian juga jenis kelamin, lalu jenis ID, lalu juga ID kendaraan dari tabel parkir, dan kita gunakan fungsi sum. Jadi sum dari total biaya, karena kan yang mereka bayarkan selama ini adalah dari tabel total biaya.
Kemudian kita inisialisasikan sebagai jumlah pemasukan. Di sini, karena kita mengambil dari tabel data pengguna dan juga parkir, maka kita gunakan yaitu inner join. Dengan FK yang sama adalah ID pengguna. Dengan syaratnya di sini, yaitu adalah jenis kelamin yang kita ambil dari tabel data pengguna, di mana jenis kelaminnya adalah laki-laki, dan karena di sini dia juga menggunakan pesepeda motor. Jadi di sini kita gunakan select juga dari tabel ID kendaraan dari tabel parkir, di mana di sini ID-nya adalah MTR atau motor. Kemudian setelah itu kita lakukan group by. Group by-nya kita berdasarkan nama, dan juga lalu kita order by. Jadi kita urutkan berdasarkan sum yang paling besar. Jadi kita lakukan descending. Selanjutnya adalah rata-rata biaya setiap jenis kendaraan. Jadi setiap jenis kendaraan yang masuk kita hitung gunakan fungsi average. Di SQL-nya bisa dilihatkan. Nah, di sini dari SQL-nya yaitu yang kita tampilkan tadi adalah ID kendaraan dan juga average-nya. Kemudian setelah itu kita ambil dari tabel parkir. Lalu kita lakukan group by, yaitu ID kendaraan dari tabel parkir, dan juga kita lakukan order, yaitu dari ID kendaraan dari tabel parkir juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Akmal. Untuk yang query yang terakhir, di sini ada warga selain Surabaya yang memiliki kendaraan berplat L. Di sini ada tabel nama, kota, plat nomor, dan jenis kendaraan yang dimiliki. Bisa ke SQL. Nah, di sini tadi seperti yang tadi, di sini tabel data pengguna diinisialisasi sebagai ID, kemudian nama itu diibaratkan sebagai nama kapital, kota juga dari data pengguna, P inisialisasi dari tabel parkir untuk mengambil atribut plat nomor, dan J untuk J inisialisasi dari tabel jenis untuk mengambil jenis kendaraan. Di sini from data bisa dilihat di situ tadi menghubungkan antara 3 tabel, yaitu data pengguna, parkir, dan jenis. Yang pertama itu adalah menghubungkan tabel data pengguna yang di-inner join-kan dengan tabel parkir pada ID pengguna. Kemudian setelah terhubung, di-join-kan kembali dengan tabel jenis di ID kendaraan. Kemudian dengan syarat kota tidak termasuk pada select kota from data pengguna, berarti dari tabel data pengguna, di mana syaratnya adalah kota Surabaya, dan kemudian dari syarat kedua, dan plat nomor itu, atribut plat nomor berada pada yang berada pada tabel parkir, itu syaratnya adalah memiliki huruf L dengan tanda spasi. Jadi hanya pada huruf depan saja yang dibaca, dan kemudian diurutkan sesuai dengan kota, nama kota. Ya, tadi setelah kita membahas mengenai tabel dan juga query-nya, salah satu tugas kita juga adalah membuat form, yaitu input form untuk memasukkan data-data dari form ke dalam database kita. Nah, di sini form yang pertama adalah form data identitas. Data identitas ini diberikan kepada pengguna yang ingin parkir agar dapat tercatat ke dalam database kita. Di sini terdapat ID pengguna, nama, alamat, kota, jenis identitas, nomor ID, jenis kelamin, dan nomor telepon. Coba, Timo, tolong. Diisi bebas saja. ID penggunanya belum. Gitu. Lalu jenis identitasnya berbentuk combo box. Jadi SIM, KTP, dan kemudian jenis kelamin juga combo box, laki-laki atau perempuan. Lalu nomor telepon kita isi seperti biasa. Dan kita simpan. Lalu kita lihat di database kita, di data pengguna. Kita lihat yang paling bawah atau record paling bawah, terdapat
data baru, yaitu yang tadi sudah kita coba untuk masukkan melalui form. Jadi sudah berhasil form yang telah kita buat. Untuk form-form selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang kedua ada form nota. Di sini form nota ada ID parkir, ID pengguna, ID kasus, terus ada jenis kendaraan, plat dengan combo box, kemudian ada plat nomor, waktu masuk, waktu keluar, dan total biaya. Di sini karena ID parkir di situ adalah auto generated, jadi tidak perlu diisi. Kemudian ID pengguna itu kita sesuaikan dengan ID pengguna yang ada pada tabel data pengguna. Misal kita masukkan 1, kemudian ID kasus, apabila terdapat kasus yang terjadi, bisa tabel kasus. Nah, terdapat 4 kasus, sedangkan 0 adalah tidak terjadi kasus. Kemudian kembali ke form. Nah, di situ kemudian ada jenis kendaraan, ada combo box yang isinya adalah MTR untuk motor, MBL untuk mobil, dan box untuk mobil pickup yang berbentuk box. Kemudian ada plat nomor. Nah, ya plat nomor bebas mengisi apa. Kemudian ada waktu masuk. Di situ adalah tanggal bisa diisi. Ya, dan kemudian bisa ditambah jam masuknya kendaraan. Kemudian apabila sudah selesai kendaraannya sudah keluar, bisa ditambahkan di waktu keluar dan ditambahkan jamnya juga. Kemudian kita lakukan submit untuk menjalankan query-nya. Yes. Kemudian kita update dan kita simpan. Bisa dilihat di tabel parkir. Yang hasilnya seperti ini, bisa dilihat di baris yang tadi terlihat dalam waktu 1 jam dia mendapat biaya sebesar 3.000 dan masih di dalam batas maksimal, sehingga yang perlu dibayar ada 3.000. Bisa dilanjutkan dengan saya untuk presensi karyawan pada formnya. Di sini ada ID karyawan yang dibutuhkan itu ID karyawan, nama karyawan, shift masuk, shift keluar, statusnya hadir, izin atau alfa, dan keterangannya. Untuk ID-nya bisa dilihat dulu dari sini. Ini juga masuknya di sini jam 7 ya. Untuk jam keluarnya untuk shift pulangnya 00. Statusnya bisa dimasukkan hadir, tidak ada bisa langsung disimpan. Untuk hasilnya seperti ini. Dan bisa dilanjutkan kembali untuk reportnya. Ini adalah report dari query yang pernah query daftar nama pengguna dan penjaganya. Bisa dilihat ada ID karyawan, nama karyawan, ID pengguna, nama pengguna, plat nomor, dan waktu masuk. Yang bisa dilanjutkan. Pada daftar pelanggar bisa dilihat dari report query yang tadi, jadi ada ID pengguna, nama, alamat, kota, dan ID kasus. Kemudian lanjutkan. Di sini ada report dari jenis kendaraan waktu parkir terlama, ada kumulatif jam, yaitu jumlah jam
parkirnya dan jenis kendaraan, tiap jenis kendaraan. Lanjut ke reportnya. Ini adalah report dari karyawan Razizi. Ada ID karyawan, nama karyawan, kota tinggal, tanggal lahir, dan tahun lahir. Kemudian ada report dari kendaraan yang belum keluar. Berarti sesuai dari query yang tadi ada ID, nama, ID parkir, ID kendaraan, plat keluar, dan waktu masuk. Kemudian ada query dari kota asal pengguna terbanyak. Jadi ada dari masing-masing kota yang dimasukkan ada kota-kota yang bisa terlihat dan ada jumlah dari masing-masing pengguna yang berasal dari kota tersebut. Nah, kemudian ada pengguna yang membayar di atas rata-rata. Jadi bisa ada ID pengguna, nama, ID parkir, plat nomor, dan juga total biaya, serta bisa dilihat hasil query-nya ada tiga baris, ya. Jadi ada tiga orang yang membayar yang rata-rata. Kemudian lanjutkan ke report selanjutnya. Kemudian ada report pengguna yang berasal dari Surabaya. Jadi ada nama, kemudian alamat, ada asal kota, untuk bukti yang dia berasal dari Surabaya, dan setelah dilakukan query tadi juga terdapat nambah Aldo tadi itu. Kemudian ada jenis kelamin serta nomor telepon. Kemudian dilanjutkan ke report selanjutnya. Kemudian ada pengguna Jakarta paling banyak kasus. Jadi di sini adalah ada nama, terus kotanya pasti Jakarta karena di Jakarta. Kemudian jenis ID yang dimasukkan, ID kendaraan, dan kasus. Berarti banyak kasus yang dilakukan. Kemudian lanjut ke rata-rata biaya. Dan di sini ada rata-rata biaya tiap jenis kendaraan. Jadi ada ID kendaraan, tiap jenis kendaraan, dan rata-rata harga biaya parkir yang harus dibayar. Lanjut. Kemudian ada warga yang menggunakan kendaraan berplat L, tetapi tidak berasal dari Surabaya. Jadi bisa ada nama orang tersebut, ada terus kota dia berasal, dan plat kendaraan yang dia pakai, kemudian ada jenis kendaraannya. Jadi dari kami ada sedikit tambahan untuk aplikasi dari sistem parkir. Nah, itu sendiri tambahannya itu aplikasinya sendiri, dan untuk formulirnya kita tambahkan untuk semua tabelnya. Oke, jadi yang kita tambah tadi adalah ada formulir karyawan, formulir jenis kendaraan, dan formulir kasus. Dan untuk melengkapi aplikasi, kami menambahkan formulir persepsi, menambah tabel papan alih. Papan alih di sini fungsinya hampir mirip seperti GUI pada Java, yaitu sebagai kode tampilan. Dan untuk isinya, atribut dari masing-masing tabel yang kami tambahkan, itu ada tabel kasus, itu sama, ID kasus, jenis kasus, dan denda. Kemudian ada daftar karyawan, ada nama, ID, alamat, semuanya sama seperti yang atribut yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita akan masuk ke aplikasinya. Untuk aplikasinya, mohon maaf sebentar. Ini ada aplikasinya. Untuk aplikasinya tinggal kita pilih. Ini adalah menu awalnya, ada aplikasi parkir, ada input data, report 2, dan tutup untuk menutup aplikasi Microsoft Access. Untuk input data ada input identitas pengguna, jadi klik di sini ada form data identitas. Misalkan kita inputkan untuk ID-nya, kita bebas menginput saja. Namanya adalah Timo, alamatnya ada di Surabaya. Namanya Jalan Teknik Kimia, dan kotanya adalah Surabaya.
jenis identitas, kita pilih paspor, nomor ID-nya 23, ya. Selanjutnya kita lagi nomor teleponnya 08 sekian sekian sekian. Ini ketika kita simpan, datanya akan langsung masuk otomatis ke dalam database. Namun di sini database-nya tidak diperlihatkan. Kemudian itu juga sama untuk yang tabel kendaraan. Misalkan ID kendaraannya adalah truk, kemudian jenis kendaraannya juga truk. Tarif masuknya kita buat bebas. Tarif per jamnya misalkan 10.000 dan tarif maksimalnya 100.000. Ini juga otomatis akan masuk dalam database. Nota juga sama untuk ID parkirnya karena auto generate jadi tidak perlu ditambahkan. ID pengguna kita bisa input bebas sebenarnya, apa saja. ID kasusnya bisa kita inputkan 2 atau berapa. Dan jenis kendaraan kita masukkan kendaraan yang tadi kita masukkan di truk. Dan plat nomornya adalah D. Ini bebas inputannya, masuknya. Untuk menjalankan supaya bisa masuk ke dalam aplikasi, untuk yang nota kita perlu menyimpannya terlebih dahulu, kemudian baru kita run. Otomatis datanya akan langsung masuk dan total biayanya akan langsung masuk dalam database. Untuk presensi karyawan juga sama. Misalkan ID karyawannya misalkan masuknya pagi. Oh, ternyata harus jam sebelum. Seharusnya kita buat tadi. Nah, di sini kita tidak dapat menyimpan karena ID karyawannya tidak sama dengan yang ada di tabel karyawan, sehingga tidak akan bisa input ke dalam tabel presensi karyawan. Oke, tutup. Ya, maaf. Tadi untuk daftar kasus sama, misalkan kita inputkan 5, jenis kasusnya pencurian dengan denda sekitar 1 juta. Kita juga langsung masuk ke dalam database. Sedangkan untuk form karyawan itu untuk menginputkan karyawan baru apabila ada karyawan baru yang bekerja di suatu perusahaan. Kemudian, kita coba inputkan. Tinggal misalkan kita simpan, maka otomatis akan masuk. Sedangkan untuk halaman selanjutnya adalah report dari query-query yang telah kita lakukan, akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ya, jadi ini adalah di report, di mana sama seperti yang tadi, reportnya yang sudah dijelaskan sebelumnya, namun di sini kita buat di dalam switchboard-nya atau di papan alihnya. Isinya juga sama dan juga rumus-rumus query-nya juga sama. Coba dibuka yang pengguna dan penjaga, atau di query yang pertama yang tadi.
Nah, ini isinya juga kurang lebih sama, yaitu terdapat ID karyawan, nama karyawan, ID pengguna, nama pengguna, plat nomor, dan waktu masuk. Jadi isinya sama dengan yang ada di database yang akses tadi, bukan yang di aplikasi. Lanjut. Nah, ini juga dalam tabel daftar report daftar pelanggar, juga sama dengan yang ada di akses database-nya. Terdapat ID pengguna, nama, alamat, kota, dan banyak kasus atau ID kasusnya. Lanjut. Nah, jenis kendaraan waktu parkir juga sama, yaitu terdapat satu jenis variabel baru yaitu truck. Jadi di sini terdapat update yaitu trucknya, langsung terupdate di dalam reportnya. Kemudian juga karyawan generasi Z juga sama, yaitu terdapat ID karyawan, nama karyawan, kota tinggal, tanggal lahir, dan tahun lahir. Karena generasi Z antara 95 sampai dengan 2010. Lalu kendaraan yang belum keluar, ini adalah tabel di mana dia tidak memiliki waktu keluar. Jadi sama yang seperti yang tadi, di dalam query database, terdapat ID, nama, ID parkir, ID kendaraan, plat nomor, dan waktu masuknya. Lalu juga ini adalah pengguna yang memiliki kota asal yang terbanyak. Kota asal dari pengguna yang terbanyak, itu sama seperti tadi, ada dari Bandung, Bekasi, Cikarang, dan sebagainya, ada kota dan jumlah kotanya. Kemudian ini juga pengguna yang membayar di atas rata-rata pengguna yang lainnya, yaitu ID pengguna, nama, ID parkir, plat nomor, dan total biaya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Timo. Untuk query selanjutnya itu ada pengguna asal Surabaya, bisa dilihat. Isinya itu ada nama, alamat, kota, jenis kelamin, dan nomor telepon. Nah, untuk sebelumnya tadi ditambahkan itu untuk Timo sudah termasuk ke asal Surabaya. Dan untuk query selanjutnya ada pengguna Jakarta paling banyak kasus. Ini yaitu ada namanya, ada kota, ada jenis ID kendaraan, dan banyak kasus yang terjadi. Lanjut ke pesepeda motor laki. Di sini query-nya ada nama, jenis kelamin, jenis ID kendaraan, dan jumlah pemasukan. Lanjut untuk query rata-rata biaya. Di sini untuk rata-rata biaya tiap kendaraannya itu ada dari ID kendaraan sendiri dan rata-rata biayanya. Lanjut ke warga selain Surabaya. Nah, di sini ada nama, kota, plat, dan jenis. Makanya, jadi bisa disimpulkan dari sini untuk query-nya sama saja dengan, untuk reportnya sama saja dengan database sebelumnya, hanya dibuat jadi aplikasi agar lebih mudah dan simpel. Untuk selanjutnya dari tabelnya sendiri yang telah dimasukkan tadi sebelumnya, ada Timo sendiri yang sudah masuk. Lalu ke mana? Ke jenis. Nah, dan jenis tadi yang ditambahkan truk dan sudah masuk ke tabel jenis. Dan dari karyawan sendiri tadi ditambahkan Timo. Di sini diurutkan sesuai ID karyawan, maka muncul di paling atas. Lalu untuk kasus tadi ditambahkan pencurian untuk nomor 5 sudah masuk juga. Ke parkir yang di paling bawah sini juga sudah masuk ke database-nya. Karyawan tadi tidak ditambahkan, tidak ada penambahan. Kira-kira sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.